Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di setiap hidup kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Bilangan pasal 19 ayat 11 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh, ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, dan memercikannya ke atas kemah, dan ke atas segala bejana, dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu, dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiram air penyuci itu, ia harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari
terbenam. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengatasi kenajisan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika sebuah sabun batangan jatuh ke dalam lumpur yang sangat kotor, dapatkah sabun itu digunakan kembali? Mungkin bisa saja kita gunakan kembali. Namun, bukankah ia harus dibersihkan terlebih dahulu? Jika tidak, kita tentu akan merasa jijik untuk memakainya lagi, bukan? Makanya sabun itu harus kita bersihkan dulu. Allah menghendaki agar bangsa Israel hidup kudus dan menjauhi segala yang najis. Untuk itu, Allah memberikan berbagai aturan praktis yang wajib dipatuhi bangsa Israel. Aturan itu dimulai dari kasus tersentuh mayat atau bersentuhan dengan mayat. Mengapa hukum pentairan dipaparkan untuk umat Israel yang sedang dalam perjalanan di padang gurun dan akan kelak berperang masuk ke tanah perjanjian? Dalam suasana berperang, tidak terhindari bersentuhan dengan mayat orang yang terbunuh. Sedang terkasih, aturan Taurat jelas dan ketat. Orang yang tersentuh dengan mayat akan menjadi najis 7 hari lamanya dan harus tinggal di luar perkemahan. Bahkan kenajisan itu menulari benda dan orang di sekitarnya. Tadi kita sudah baca, sedang jemaat Tuhan. Tanpa pentahiran, orang yang najis harus mengalami suatu aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam kasus-kasus kenajisan yang dicatat di kitab Imamat, salah satu cara pentahiran ialah dengan memberikan persembahan kurban. Tentu biayanya mahal, saudara terkasih, dan merepotkan. Namun dengan cara yang diaturkan sekarang, kerepotan dan biayanya bisa ditekan. Seekor lembu yang khusus dibakar sampai habis. Abunya dipakai untuk membuat air pentahiran. Air pentahiran itu bisa dibuat kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara terkasih, peraturan yang Tuhan buat dan berlakukan untuk umat Tuhan bukan untuk mempersulit kita, melainkan untuk memastikan bahwa kita selalu dalam keadaan siap sebagai umat, bahkan pasukan Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, konteksnya ialah perjalanan padang gurun untuk bangsa Israel dan peperangan. Oleh karena itu, dibuat prosedur atau cara yang lebih mudah dengan tetap mempertahankan kesakralan umat Tuhan. Saudara terkasih, dalam Ibrani 9 ayat 13-14 membandingkan darah kurban domba jantan atau lembu jantan dan abu lembu muda yang berfungsi mentarikan orang yang najis secara lahiriah dengan darah Kristus yang menyucikan secara rohania. Apa saja yang menajiskan secara rohania kehidupan kita masa kini bukan mayat manusia secara harafiah, melainkan kehidupan yang bagaikan mayat seperti yang dicatat dalam Efesus 2 ayat 1-3. Adakah hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh bujukan dunia ini, dan oleh tipu daya iblis? Itulah yang menajiskan kita. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, diperlukan darah Kristus untuk menguduskan kita. Saudara terkasih, kematian dan kebangkitan Yesus telah menyempurnakan ritual kurban dan hukum Taurat pada perjanjian lama. Pengorbanan Yesus terjadi sekali untuk selamanya dan berkuasa membersihkan siapapun yang percaya kepadanya dari segala dosa. Kita seharusnya sidang jemaat Tuhan sungguh-sungguh hidup kudus dan tidak menajiskan diri dengan dosa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hidup suci karena mengasihi Tuhan semestinya kita wujudkan setiap waktu di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam gereja, lingkungan, dan masyarakat kita. Saudara terkasih, inilah suatu ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka harus menaati segala aturan-aturan yang Tuhan berikan agar mereka selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan walaupun mereka
Karena kepada kenajisan Tuhan memberikan suatu cara yang sangat praktis, tidak membebankan mereka, tidak memberatkan mereka, tetapi mempermudah mereka untuk mentahirkan dirinya. Tuhan tidak mau umatnya hidup dalam kenajisan, tetapi Tuhan mau umatnya hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama untuk berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kehidupan kami dalam dunia ini begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan selalu menopang kami agar kami tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.